Dan Bani Israel dipindahkan ke dalam konsep yang jauh lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Makanya Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan mengajarkan kepada kalian kepada segala ketetapan hukum-hukum, kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Dan Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Maka syarat setelah ahli Taurat, harus ada pengajaran yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat itu, yaitu Al-Quran. Begitu Bang, tapi kenapa Anda pergi? Selamat malam Zepri Aritonang. Berkali-kali ditanyakan itu setiap naik komat. Dia tidak baca baik-baik ini poinnya. Dia pikir Rasulullah ini berpedoman pada Taurat dan Injil. Oh enggak. Iya. Taurat itu, Injil hanya untuk Bani Israel, dan sekarang bukan zamannya lagi. Zaman terakhir itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah cakupan dari seluruh ajaran para nabi. Gitu. Di sini disebut Taurat dan Injil, nama Rasulullah ada di situ sehingga disinggung itu kan. Yeah. Bukan masalah ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan ma'ruf dan mencegah dari mungkar, bukan. Menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Salah ini tadi dia itu. Sepri, selamat malam Sepri, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat Bang. Syukurlah kalau sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sugi salam John, Pak Sugi, Bunda Rahmat semua untuk saya. Ya, Bang. Makasih Bang. Ya saya standby Pak Sugi, Pak Ustaz Juma. Ya Bang, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Henry ini dari tadi di atas nggak ngomong-ngomong Bang. Henry, kau masih bernapas? Henry, tidur kayaknya dia tadi udah mau tidur. Tapi kenapa dia minta permintaan lagi? Henry, Anda kelainan tahun berapa Bang? Naik lagi nih yang ajaran satanik ini, selalu minta naik. Iya, soalnya maaf. Yang enak memang kalau berdiskusi gitu loh. Silakan bertanya lagi. Jadi gini Bang Juma, kan Ya. Yesus itu kan di agama Kristen itu kan dianggap sebagai Tuhan. Salah itu. Jadi Cuman dianggap saja, tapi kan bukan Tuhan. Cuman dianggap Tuhan. iya. Tapi sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Iya, itu makanya aku bilang itu Yesus itu Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, ya kan? Ya. Oke, Islam itu menganggap Yesus itu sebagai Nabi. Ya. Oke, terus Yahudi juga menganggap Yesus itu sebagai Nabi dan Rasul. Bang, Yahudi enggak. Abang ini enggak ada Yahudi menganggap Yesus itu Nabi dan Rasul, enggak ada Bang. Loh, kok nggak ada? Kecuali Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh, oke. Karena di dalam kitabnya Yahudi, Yesus itu anak haram. Dalam kitab Talmud, Yesus itu anak haram. Oke, aku kurang paham soal itu. Terus, ini maaf juga ya, aku mau bawa agama satanik juga ya. Nggak apa-apa ini. Agama satanik, agama Kristen kan itu maksudnya? Bukan, itu beda loh. Sama ajanya. Enggak, beda. Sama. Beda. Sama. Kalau samanya di mana coba? Sama-sama menyembah makhluk.
sama-sama minum darah Tuhan, sama-sama makan darah Tuhannya, sama-sama menggantung Tuhannya, sama-sama mengutuk Tuhannya, Itu Bang Juma udah salah total. sama-sama kerjasama dengan setan untuk membunuh Tuhannya, Itu udah salah total Bang Juma. mengaminkan pekerjaan setan dalam membunuh Tuhannya. Lah itulah makanya kemudian orang Yahudi menganggap orang Kristen ini adalah bidat. Kenapa dianggap bidat? Karena Kristen ini menyembah bintang timur, setan. Bukan Bang Juma. Yang Kristen sembah itu kan bintang timur. Bukan. Loh, siapa bilang bukan? Wahyu 22 nomor berapa itu? Nomor 16. Justru orang Kristen ini melawan ular tua. Bukan, Kristen ini penyembah Bintang timur. bintang timur. Nah, bukan salah. Wahyu 22 nomor 16 coba Anda baca. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah Lucifer, satanik. Terus kenapa coba agama satanik itu melawan Yesus? Ini lagi. Makanya karena itu Karena setan itu tidak suka sama Yesus. Makanya setan datang nyamar-nyamar sebagai Yesus. Oke, nama sebagai Yesus. Berarti Yesus itu yang berarti Yesus itu maha dong. Yesus itu manusia, dia nabi yang datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Setelah Yesus ini naik terangkat ke langit, muncul setan mengaku-ngaku Yesus. Oke, mengaku-ngaku Yesus. Mengapa mereka mengaku-ngaku Yesus? Ya karena ingin menyesatkan. Kan dikatakan dalam Lukas 2:8, penyesat akan datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Nah itu satanik itu. Itu satanik. Oke, berarti Yesus ini siapa cuma? Kenapa? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang ingin dibunuh Bani Israel tapi diselamatkan oleh Tuhannya Bani Israel. Selesai perkara. Ratusan tahun kemudian muncul Yesus palsu yang adalah Lucifer bintang timur yang Kristen sembah. Datang memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, gini. Berarti kami menyembah si Lucifer gitu. Ya, pintar sekali. Oke, paham. Terus kenapa coba diajarkan agama satanik itu Lucifer mau menyerang Yesus? Kenapa lah coba itu? Ya, karena Yesus yang asli ini mengajarkan kebenaran. Berarti Tuhan dong. Bukan, Yesus datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Oke, utusan. Tapi setelah Yesus ini tuh meninggalkan dunia, datang Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus pergilah, aku akan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan kepada mereka. apa? Berarti pas kami mengikuti Lucifer, dia kan udah disalib kan? Betul nggak? Ya, gimana? Pas kami mengikuti Lucifer. Ini juga selalu satanik. Iya, itulah yang kamu ikuti. Yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria, itulah dia, si Lucifer itu. Yang mengajarkan kamu ibadah hari Minggu, itulah si Lucifer itu yang mengajarkan, yang membisikkan. Yang Anda katakan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang Kristen, itulah Lucifer itu.
Iya, oke betul. Berarti sekarang posisi Lucifer kan sudah tidak ada. Karena Ya, sudah disalib. ada masuk di dalam tubuhnya setiap Kristen. Loh, kenapa coba? Kan sudah disalib. Nah, kan Lucifer yang masuk ke dalam tubuh Anda sampai Anda makan babi. Saya tidak makan babi. Nah, berarti babi yang makan Anda. Loh, tidak juga. Oh, tidak juga. Berarti Anda nggak sunat dong? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itulah Lucifer yang mengajarkan Anda jangan bersunat. Tapi kan Lucifer kan sudah mati. Udah di kayu salib dia. Loh, itu yang di atas kayu salib, itu penggantinya Yesus. Nah, yang mengajarkan menyembah korban di atas tiang salib, itulah Lucifer. Yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang mengajarkan dan membimbing saudara untuk menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Itulah Lucifer. Kalau oke, Lucifer. Terus Lucifer ini mengajarkan pas di zamannya si Yesus itu apa coba pelajaran orang? Nah, pada saat kemudian Yesus masih ada, Lucifer itu mencoba Yesus, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke bumbungan bait suci untuk mencobai Yesus. Itulah Lucifer. Ketika Yesus terangkat ke langit, Lucifernya datang mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Satan. Lah, ini cuma ya. Itu bukan Lucifer. Itu loh. fakta itu. Iya, faktanya Lucifernya betul. datang mengatasnamakan Yesus. Faktanya betul. Tapi itu bukan Lucifer yang Itu Lucifer, itu Lucifer. Baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, yang datang kepada Itu Paulus di Satan. padang gurun, Itu yang mengaku Yesus itu berupa cahaya. Itu Satan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertama, malaikat yang terjatuh itu Satan. Pergilah, Dengarin dulu Bang. aku akan membimbingmu. Ciri-ciri orang yang ditemui setan itu buta kan? Nah itu Paulus buta enggak itu waktu ditemui itu? Aku nggak Buta. mau ceritakan Buta. Paulus. Aku menceritakan tentang kebenaran itunya. Iya, kita juga sedang membahas tentang kebenaran. Iya, sama-sama gitu loh. Jadi kalau soal bertentangan soal agama itu nggak kalah masalah. Bertambah wawasan. Benar enggak Yesus berpesan kepada muridnya akan muncul Yesus palsu? Benar enggak? Bukan Yesus palsu, akan ada nanti nabi-nabi Mesias palsu kan? Nabi-nabi, bukan Yesus. Iya, nabi palsu bertemu dengan Mesias palsu, betul? Nabi sama Mesias itu beda. Iya tahu, tapi di dalam Matius 24 nomor 24 di situ dikatakan akan datang Mesias palsu dan nabi palsu. Berarti apa maksudnya? Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah, nabi palsunya bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, Mesias palsunya menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah. Aku akan menunjukkan kepadamu." Jadi itu sedang bertemu antara Yesus palsu dengan nabi palsu. Yesus palsunya datang, Kayak suaranya mak lampir daeng. nabi palsunya juga ada. Maka ketika Yesus palsu dan nabi palsu bertemu, lahirlah agama Kristen. Itu loh. Itu bukan kayak gitu lalu ceritanya Imam Jumat. Lalu Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Siapa yang mengajarkan nyembah manusia? Siapa yang mengajarkan menggantikan korban hewan menjadi korban manusia? Siapa yang menggantikan Sabat menjadi Minggu? Siapa yang menggantikan Taurat dengan perjanjian baru? Siapa? Kalau bukan Lucifer, siapa? Dari ajaran agama Kristen. Hmm. Di ajaran Kristen menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin coba?
Yang ngajarin Ayo. ya juga murid-murid. Wah, Nah itu dia. Anda memfitnah murid-murid. Sejak kapan murid Yesus mengajarkan menyembah Yesus? Tak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? Tak ada. Lalu dari mana kemudian orang barat ini menyembah Yesus? Dari mana perintahnya? kan gini, dari dalilnya Tuhan sama Tuhan Ini itu. Cito Sinaga nggak ada data, mendingan diam dulu Cito. Oke. Saudara ajarannya kalau satanik bawa kitabnya, nanti dialog sama Bang Suma tolong Ya, jangan bawa satanik Alkitab, karena itu dia bang berbeda, yang saudara. melambangkan salib itu agama satanik. Tapi kan salibnya kan terbalik. Loh, sama aja. Bukan sama, Yang dong. jelas salib itu adalah simbol setan, simbol kutuk. Coba Anda jujur dulu. Betul tak salib itu adalah simbol kutuk? Betul tidak? Itu kan Enggak, aku tanya dulu. Salib adalah simbol kutuk, betul atau tidak? betul. Betul. Lalu siapa yang menjadikan salib itu sebagai simbol agama? Tapi kan simbol kutuk itu kan Kristen. berbeda. Berarti simbol Kristen adalah simbol kutuk, betul? Betul. Nah, kutuk ini iblis, satanik. Itulah yang saya katakan bahwa kalian itu adalah agama satanik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Bang Suma kita lanjut dulu yang tadi Bang Suma. Oke, Bang Tony saja dulu ya. Ya, tadi Bang Suma bilang dibebaskan dari hukum Taurat. Yes. Dengan adanya Al-Quran, begitu kan? Ya. Kalau saya salah bernarasi, tolong disanggah ya Bang Suma ya, biar saya tidak salah. Silakan. Oke, benar seperti itu, Bang Suma bilang? Paulus aja mengatakan hukum Taurat itu adalah Enggak. sampah. Enggak, di ayat ini di Quran surat 7 ayat 157 ini Bang Suma bilang kitab-kitab hukum Taurat itu sudah dibebaskan dengan adanya Al-Quran. Dibebaskan masuk ke dalam hukum Al-Quran. Iya kan? Iya. benar Iya, kan? memang betul. Oke. Tapi di sini saya temukan, saudara, kalau nanti saya salah nanti tolong Di sini saya temukan bebaskan beban ya, kalau nggak salah dari yang perbuatan yang mungkar itu dan yang tidak baik itu kan? Oh bukan, membebaskan mereka bukan. dari belenggu-belenggu. Bukan. Aturan-aturan seperti ketika mereka haid, mereka wajib kemudian menyembelih 2 ekor burung merpati. Itu dibebaskan dari hukum-hukum itu. Ketika orang haid tidak boleh mereka melakukan aktivitas apa-apa. Ketika hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya itu yang dibebaskan itu menuju kepada ajaran Al-Quran. Bang Suma, bukan karena kitab Injil dan Torah itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, Bang Suma. Ya karena itulah kemudian disebabkan karena itu salah satunya maka Tuhan memberikan Al-Quran sebagai pedoman terakhir. Yahdi bihillah manittaba ridwana subhas salam. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Oke, Al-Maidah. Bentar ya. saya Ayat catat 16. Ya. Al-Maidah. Ayat Kan 16 Paulus ya. juga sudah melarang orang Kristen itu untuk melakukan hukum Taurat. Kolose 2 Anda baca coba. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 3. Al-Maidah. Oh ya, Al-Maidah ayat 16 ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, di sini saya temukan di Al-Baqarah 79 itu juga kayaknya membantu ya narasi Bang Suma ya. Iya. Bentar, saya- Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. bentar saya cari. Al-Baqarah 79.
sama yang tertulis dalam Yeremia 8 ayat 8 itu. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Asli. Asli bohong. Serupa itu Bang dengan Al-Baqarah itu tadi. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim itu. Sama itu. Ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya kan? Oke, pas itu Ya pas. kan, Bang? Coba sekarang baca ini Yeremia 8 ayat 8 Bang. Itu sesuai sekali itu Bang yang dinyatakan Quran tuh Bang. Yeremia 8 ayat 8 Bang, buka Bang. Yang dibilang Bang James itu tadi itu pas loh. Bentar saya buka ya. Yeremia, bentar. Yeremia 8 Nomor 8. ayat 8. ayat 8. Oh ya, perikopnya tentang dosa dan Ahi hukuman. diambil alih ya. Ahi, saya minum teh dulu. Bikin kopi campur Bagaimanakah teh. kamu berani berkata kamu bijaksana Ahi Sugi. dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu Iya, buat lagi, buat lagi. sudah menyurat Asik. sudah pena palsu Dalam membuatnya menjadi bohong. sudah membuatnya menjadi Pena bohong. palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Iya. Bukan balik-balik Bang. Ya, pena palsu sudah. Nanti saya mungkin tanggapi ini ya. Mazmur juga itu Bang, baca juga Mazmur 1:19. Jangan banyak-banyak, nanti saya lupa saudara. Mereka telah merombak Tauratku. Oke, lanjut. Oke. Jadi oke, jadi poinnya itu ini apa? Karena Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, ya kan Bang Ya Suma? itu fakta, itu fakta. Oke. Mungkin kita lihat juga di Al-Baqarah 106 Bang Suma. Iya. Ya. Bentar ya, saya buka ya. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nggak ada hubungannya nih Bang. Kamu tahu? Oh, ini ayat-ayat yang dimaksud ayat-ayat apa nih? Ini yang dimaksud ini Ayat-ayat di kitab mana nih? ya tetap merujuk kepada wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ada wahyu yang dibatalkan. Ya, hukumnya kemudian dinasak mansuk. Iya. Siapa yang batalkan ini, guru? Ya Allah sendiri. Allah yang membatalkan. Iya. Ya. Kalau Bible Paulus yang batalkan. Hukum Taurat. Oh. Berarti Allah batalkan dan Allah ganti begitu. Karena di sini kalimatnya pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ini yang dimaksud kitab Injil dan Taurat atau yang Bukan. dimaksud? Oh, bukannya. Bukan. Ini masih cakupan Al-Quran. Oh, berarti ini yang dimaksud, yang dituju di sini Al-Quran begitu Bang Suma? Iya. Atau ayat-ayat mana saja yang dibatalkan dan ayat-ayat mana yang diganti Bang Suma? Kenapa mesti harus sampai mendetail sekali seperti itu Bang? Supaya tahu agama yang mana yang benar. Oke, Ya kita tapi masuk ketika Islam.
tapi ketika tadi kita menunjukkan Yeremia 8, kenapa Anda nggak mau sentuh? Kenapa Nah, ini giliran saya- Al-Quran Anda tajam? Nah, saya sebentar mau sanggah Yeremia 8 ini, Bang. Nah itu Suma. Anda mau menyangga, berarti Anda ingin melawan Yeremia. Nah, tidak seperti itu, karena di sini kan kita kan harus baca dari ayat keempat sampai ayat 17 baru kita tahu yang dimaksud. Nah dalam kalau ayat Anda yang membahas Bang Suma ayat kutip. Al-Quran satu-satu ayat, boleh Anda paham gitu? Enggak, saya nggak paham, justru karena itu saya tanya. Saya tidak menjelaskan, Bang Suma. Iya, saya ngerti, saya paham. Saya paham dan saya ngerti apa yang Anda maksud. Tapi kenapa kemudian sekritis itu terhadap Al-Quran? Oh, itu kritis sekali ya. Enggak juga, maksudnya pendalaman tentang kitab yang dinasak itu. Tentang masa tenggang bagi janda misalnya, yang semula 1 tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240, kemudian ditetapkan menjadi 4 bulan, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Itu contoh ayat yang dinasak atau ayat yang hukum yang kemudian diperbarui. Nah ini materi lanjutan, materi yang sudah sangat tinggi nih. Itu yang kumaksud. Yang buat saya jujur saya sentak kaget ya dengan membaca Al-Baqarah 79. Di sana dikatakan ada tuduhan, dikatakan bahwa Injil dan Torah sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Seperti itu. Bahkan Ya itulah yang kumaksud di tadi. Yeremia. Anda mencampur adukkan gitu loh. Anda mencampur adukkan antara pendalaman pemahaman Anda terkait Torah dan Injil, kemudian Anda membawa Al-Quranul Karim ayat 106, padahal itu tak ada hubungannya. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 106 itu adalah ayat-ayat yang dinasak. Yang dinasak Gitu itu yang bagaimana, saudara saya tidak Ya, paham. nasik maksud saya. Iya itu Nasik tadi. maksud. Aduh, parah ini. Itu yang kumaksud Maaf Bang Suma, saya nggak surah ngerti sama sekali. Al-Baqarah ayat 240. Ayat tentang masa tenggang bagi seorang janda yang tadinya semula 1 tahun, itu kemudian mengalami perubahan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hanya 4 bulan. Jadi berlaku cuma 4 bulan begitu. Ya, sekarang yang berlaku 4 bulan gitu loh. Berarti itu campur tangan manusia dong. Bukan campur tangan manusia, kan itu ayat suci Al-Quran. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu kan nggak boleh dirubah. Ya memang nggak dirubah, nggak ada yang dirubah di situ, nggak ada yang dirubah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tidak berubah sampai hari ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 juga tidak berubah sampai hari ini. Cuma hukumnya yang mengalami perubahan gitu loh. Loh, Makanya saya bilang ini materi lanjutan, materi tinggi yang kalau pemula nggak mestinya harus sampai ke sini tanyanya. iya, kalau hukum itu kan Waduh, beratnya kayak maaf, di negara kita. saya Hukum sudah itu sampai ke sana nggak boleh tanyanya. dirubah. Kenapa kalau harus hukum itu dirubah gitu? Lah, lalu bagaimana pula perjanjian lama menjadi perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu kan tentang para nabi. Mati meja. Iya, para nabi, terus keturunan. Kenapa babi haram menjadi halal kalau gitu? Ya itu, ya itu Apa? saya tidak tahu. Itu mungkin Nah perubahan. itulah makanya aku bilang kajian-kajian seperti ini terlalu tinggi kita bahas bagi orang Kristen. Betul. Kalau Anda ingin belajar Islam tidak sampai ke sini, saya lebih paham. Orang Iya, belajar itu Islam itu kalau tidak sampai ke sini. itu campur Orang tangan belajar manusia. Islam itu membahas tentang akidah, tauhid. Sama kayak di negara Indonesia, hukum tidak boleh dirubah. Mana ada? Kok nggak ada? Yang betul hukum tidak boleh dirubah. Udahlah, terserah kau lah. Ya, kok Suka-suka terserah aku lah. Bang Juma. Nggak boleh gitu loh. Di agama Islam kenapa dirubah hukumnya? G30 SPKI nggak pernah lagi diputar filmnya. Dulu aturannya setiap September itu diputar. Sekarang dirubah nggak boleh diputar.
karena zamannya berbeda. Ya. Ya kan? Kan gitu. Aduh, sama lah itu yang kukatakan sekarang zamannya Nabi Muhammad. Bukan lagi zamannya Nabi Isa, bukan lagi zamannya Nabi Musa. Zaman sampai kiamat itu adalah zamannya Nabi Muhammad. Gitu loh, Bang. Itu nanti yang kedua kalinya kenapa Nabi Isa? Ya karena ada Kristen ingin diusir. Loh, tapi kan zamannya Muhammad kan Lah, harusnya justru Nabi Isa datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad menjadi makmum. Kenapa harus Nabi Isa datang? Kan ini kan zamannya Karena Muhammad. Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia gepeng kayak Anda. Iya, oke, masuk gepeng mau kayak mana pun. Ini kan zamannya Muhammad, Nabi Muhammad. Udah, kenapa harus Nabi Isa turun tangan? Justru ajaran Nabi Muhammad Ibaratnya mengatakan kayak gini tidak. loh, Bang Jima. Ibaratnya kayak kita di Indonesia, presiden udah. Presiden itu ngatur. Ibaratnya kalau presiden itu kayak Muhammad, udah. Dia itu presiden itu ngatur Indonesia, ngatur. Oke, baik. Anda membawa analogi itu. Oke. Negara Malaysia harus ngatur ke Indonesia. Oke. Nah, Anda membawa analogi itu. Pada masa Presiden Soeharto tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tiba-tiba pada masa Jokowi, sekelompok rakyat di Indonesia ini menganggap bahwa Soeharto itu adalah Tuhan. Sehingga mereka tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi. Siapa bilang yang bilang itu Soeharto? Akhir zaman nanti muncul turun Soeharto mengatakan kepada kalian, ketika Jokowi mengatakan Soeharto bukan Tuhan, kalian yang tidak percaya Jokowi mengatakan, oh tidak, Soeharto itu Tuhan. Nah, datanglah nanti Soeharto untuk mengatakan kepada kalian yang menganggapnya Tuhan, saya bukan Tuhan loh, saya hanya presiden, itu pun hanya pada masaku aja. Itulah analoginya, paham? Oke, paham. Makanya datang Soeharto untuk meluruskan fitnahan orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Begitulah Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan kemudian. Kan Al-Quran datang tuh mengatakan apa? Nabi Isa datang hanya sebagai nabi rasul untuk Bani Israel. Itu kata Nabi, itu kata Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Tapi kalian tolak. Maka Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, wahai Karisteng, bahwa aku hanyalah nabi, aku hanyalah rasul. Tapi karena kalian kemudian tidak mau percaya, maka enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Gitu maksudnya. Oke, berarti Yesus datang untuk membenarkan Ajaran Nabi Muhammad. ajaran Nabi Muhammad. Yes. Berarti Yesus itu Islam gitu. Yo pastilah. Ibrani 5 nomor 7 dia anak soleh, dia bukan anak Kristen. Si Yesus pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia sholat? Sembayang. Matius 26 nomor 59 39. Nah, Yesus sujud dalam beribadah lalu berdoa. iya, dia pernah nggak sholat? Kalau Yesus Itu sholatnya Matius 26 nomor 39. iya, oke. Terus yang Islam yang dipersolatkan ini sampai sekarang itu sama nggak gerakannya, sama persis sama dengan Yesus? Gerakannya sama persis enggak? Nah itulah. Kalian di gereja sama persis enggak dengan sholatnya Yesus? Sama. Sujud. Kalau kau sujud di gereja, benjol jidatmu. Kau sujuti itu ada apa? Ada tempat sandaran kursi di depan. Sandaran kursi jemaat di depan, kau sujud turun ke jidatmu itu ketabok dengan pantat kursi, benjol Kita jidatmu. jangan ke situ. Tepuk tangan kau lagi di gereja kau. Gimana dong? Cara sembayangnya Yesus udah sama cara sembayangnya Islam sekarang itu beda apa enggak? Sama. Oh, sama. Oh. Sembayang juga sama, sholatnya juga sama. Iya, sembahyang itulah gitu. sholat. Iya. Oh. Bagus. Nah sekarang kalau Kristen kemudian ke gereja minum anggur, menyanyi, joget-joget, salto-salto, tripping, sama nggak dengan cara ibadahnya Yesus?
Itu bukan ibadah. Ya lalu apa itu? Itu kenapa para Kristen minum anggur, minum roti? Kok minum roti, makan roti. Makan roti. Karena gini, pas di aku Mulai memang terguncang. bukan terguncang, memang aku nggak bawa Alkitab, betul, memang nggak bawa Alkitab. Ini di luar kepala ya, karena ini kan Wih. suatu kebetulan, betul. Mantap ini. Saingannya Ahisugi ini kalau begini. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus bilang itu, inilah darahku, Ketawa pula. roti itu inilah dagingku. Wes mantap. Kan itu di ajarannya loh, di ajaran agama Kristen. Tapi kan saya kan tidak mempedulikan itu. Oh, jadi makanya kalian itu dalam sembahyang kalian minum anggur karena itu darahnya Yesus. Itu bukan sembahyang, itu bukan sembahyang. Apa dan? Itu adalah suatu kewajiban. Nah itulah Bahwasanya maksudku. Di dalam gereja kalian minum anggur itu ibarat darahnya Yesus gitu. Itu 1 per sekali tahun. Apa pula profesor sekali tahun maksudnya? Iya, sekali tahun Makanya itu, tadi saya tanya, kamu kelainan tahun berapa? Ya aku udah masih muda nih aku sebenarnya. Kelainannya tahun berapa? Kelainan aneh lah. Malah sama anu. Tapi Bang Juma, di Nah, agama satu-satunya agama yang minum darah Tuhannya itu adalah agama Kristen, betul? betul. Nah, yang kau tanya tadi agama satanik itu apa? Yang minum darah apa? Mereka itu Minum darah apa? iya, darah anak bayi di blender. Darah anak bayi, mereka ajaran satan. Nah, sekarang kamu itu darah anak Tuhan. Nah, Itu loh, kami bukan meminumnya loh. loh, tadi kau katakan inilah darahku. Kan Yesus bilang itu, inilah. Iya, makanya kalian identikkan anggur itu dengan darahnya Yesus, Kan betul? Yesus bilang itu. Ya iya betul. Ah. Ya, makanya kalian minum darahnya kan? Beda sama satanik bukan. Ya samanya itu sama. Sama loh Bang. Belum lagi Tuhan kalian sembeli. Nah, Tuhan kalian gantung di pohon. Apa itu ajaran apa itu, Bang? Dia tidak menggantungkan Tuhan. Loh, lalu yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu kan Tuhanmu. Namanya Yesus. Itu Mati terkutuk di atas pohon. it- Itulah Tuhanmu. Nah itulah makanya ku bilang kamu itu ajaran setan. Terus kenapa lu coba diajaran agama satanik? Udah agama Islam itu udah tidak lengkap. Mereka tidak menyerang agama Islam karena tidak lengkap datanya. Ih, mati meja. Intinya satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Agama satanik loh. Ya Agama itu satanik itu yang pertama. ku bilang tadi agama setanim itu namanya. Tuhannya namakan balala kablamat. Yang datang yang pas di zamannya si Yesus, yang datang itu Lucifer atau setan atau Beelzebub. Tidak, Atau satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Kristen tidak memakan darah Tuhan. Tuhan Loh. kan Tuhan yang menyuruh. Yesus yang menyuruh. Ah, apa kata Tuhannya Kristen? Inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti satu-satunya agama yang makan Tuhannya kamu, Kristen. Kamu setan. Tuhan kok dimakan? Aku mikrofonku dimatikan terus. Kardoba. Bisa jadi apa ini? Benar nggak kalau di Kristen itu ada simbol makan Tuhan? Benar nggak? Tidak ada. Ya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu makan Tuhan rupanya itu. Iya. Kamu pikir di dalam Kristen
Kristen Yesus itu kapal laut. Tidak, Yesus itu adalah Tuhan dalam iman Kristen. Dan Yesus ini yang dimakan oleh Kristen. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya sendiri ya agamamu. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Kenapa larinya ke situ? Jangan ke Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Yang kau tuhankan ini namanya Yesus. Oke, Inilah darahku. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Inilah dagingku. Makanlah. Lawak. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya dan minum darah Tuhannya agama Kristen. Apanya yang cocok untuk disebut agama Kristen ini? Kira-kira kumpulan apa ini? Kumpulan kanibal? Vampir? Zombie? Lintah? Mau dibilang kumpulan Serigala pemakan daging? kumpulan serigala. Lintah penghisap darah? Atau apa cocoknya disebut Kristen ini? Umat lintah? Umat serigala? Itu bodoh amat. Yang penting Kristen itu sudah makan Tuhan. Ajaran Injil. Makan Tuhan. Kristen adalah agama pemakan Tuhan. Betul? Kristen tidak memakan Tuhan. Loh, inilah dagingku. Makanlah. Inilah darahku. Isaplah, minumlah. Dia kan betul. Kami kan mengikuti ajaran dia. Ya iya, betul. Makanya kalian makan daging Yesus, minum darah Yesus. Betul? Coba kayak gini lah, coba intinya udah. Aku orang tua, aku punya anak, udah. Terus aku Sebagai orang tua kamu suruh anakmu makan dagingmu. Ya jadi kanibal lah anakmu itu. Enggak logika. Itu menyuruh. Itu tugas. Itu menyuruh. Iya. Maka anaknya ketika makan dagingnya bapaknya itu tugasnya, betul? Iya, itulah tugasnya, bukan memakan. Iya. Berarti Kristen yang makan dagingnya Tuhannya dan minum darah Tuhannya itu adalah Kristen yang taat, betul? Betul. Nah, makanya ngapain kau tadi menyangkal? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang makan Tuhannya hanyalah agama Kristen. Itu loh. Aku garis besarkan itu. Kristen bukan memakan Tuhan. Loh. Dan itu mengikuti ajarannya. Kristen taat lagi. Iya itu dia makanya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Kristen taat tidak? Contoh, kalau dibilang Yesus, inilah darahku, inilah dagingku, roti dan anggur. Contohnya, berarti itu benar-benar daging. Apa bukan atau suatu roh atau Apa? kayak suatu ilmu sebenarnya apa kalau di Kristen itu kayak dibilang Iya, agama satanik kan yang kamu bahas? bukan. Agama satanik itu adalah agama setan yang makan Tuhannya. Nah, satu-satunya agama yang mempraktekkan makan Tuhan hanya di Kristen. Betul atau tidak? Bang Juma, jangan samakan agama satanik sama Kristen. Loh, agama satanik itu penghisap darah, Penghisap pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Berarti agama setan itu ya sama identik dengan agama Anda. Satu-satunya agama yang mengisap dan meminum darah Tuhannya hanya Kristen. Terus kenapa coba di agama satanik udah membangkang terus ajarannya? Kenapa coba? Lah cobalah lihat Kristen ini. Pasti membangkang semua ajaran Yesus. Iya kan? Ketika kemudian, dengar. Ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Orang-orang Yahudi waspada kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Ketika kemudian ada makhluk datang, akulah Yesus yang kau aniaya. Terus kenapa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa coba Yesus bilang begitu? Orang Kristen taat enggak terhadap penyesat yang datang ngaku Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa dia bilang begitu? Loh, gimana ceritanya? Yesus melarang untuk percaya kepada makhluk halus yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ketika ada makhluk di padang gurun datang mengaku, akulah Yesus,
Oke, dia ngaku-ngaku sebagai yang kau Kenapa aniaya. disalib? Kenapa Percaya disalib? nggak orang Dia Kristen? ngaku-ngaku. Percaya kepada makhluk halus itu. Dia ngaku-ngaku Makanya sebagai Kristen Kristus. minum darah, Dia makan ngaku-ngaku daging. sebagai Yesus. Kenapa harus Tetapi disalib? orang Yahudi ketika Paulus datang mengajarkan, aku ketemu dengan Tuhan lo, ngaku Yesus lo di padang gurun. Yahudi menampar mukanya Yesus, tebak. Pembohong. Makanya Yahudi tidak percaya kepada Tuhan yang makhluk yang datang kepada Paulus itu. Makanya yang orang padang- Yahudi tidak jadi itu yang Kristen padang sampai hari gurun ini, gitu loh. Yesus itu berhadapan sama siapa coba? Hah? Yesus di padang gurun itu berhadapan sama siapa coba? Berhadapan dengan Paulus. Paulus apa? Iya dong. Yesus palsu itu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Salah. Cahayu. Tidak boleh lah. Kita sebagai manusia. Kita cuma satu. Loh, Mati. Anda kan bertanya, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. Akulah Yesus Rasul berapa tadi? yang kau aniaya. Cahayu, pergilah, aku akan menunjukkan kepada siapa engkau akan pergi. Itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus itu. Tidak pernah Yesus memanggil Paulus pengikutnya dengan panggilan Cahayu, nggak pernah.